Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika materi kaidah perkalian. Nah, sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari matematika selalu memberikan solusi dalam setiap permasalahan. Salah satu persoalan yang sering kita temukan yaitu adalah menghitung. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya menghitung. Salah satu contohnya yaitu menghitung alternatif dari beberapa kemungkinan kejadian dalam aktivitas yang sering kita lakoni. Nah, contohnya saja yaitu ketika mau belanja di pasar, kita pasti akan timbul pertanyaan berapa banyak pilihan yang dimiliki untuk memasak sayuran jika tersedia beberapa jenis sayuran di pasar. Lalu juga ketika hendak memilih baju, pasti akan timbul pertanyaan berapa banyak alternatif yang Anda miliki untuk memakai pakaian di mana ketika Anda membuka lemari pasti terdapat sekian baju dan bawahannya. Berapa ya? Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan belajar mengenai kaidah perkalian. Nah, di sini konsep kaidah perkalian. Kaidah perkalian yaitu misalkan suatu prosedur berturut-turut terdiri dari P1, P2, hingga PX pekerjaan, jika masing-masing pekerjaan PI bisa dilakukan dengan NI cara, di mana I sama dengan 1, 2, 3, sampai X, maka terdapat NI dikali N2, maka terdapat N1 dikali N2 dikali, dan seterusnya hingga dikali NX. Hingga dikali NX cara untuk menyelesaikan prosedur tersebut. Nah, catatannya yaitu aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya dilakukan secara sekaligus dan biasanya menggunakan kata hubung dan. Jadi apabila kejadian tersebut tidak dilaksanakan secara sekaligus dan tidak dihubungkan dengan kata hubung dan, maka kejadian tersebut atau peristiwa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan kaidah perkalian. Nah, untuk lebih memahami mengenai kaidah perkalian, kita sudah menyediakan sebuah alat peraga. Nah, untuk alat peraga tersebut akan dijelaskan pada video selanjutnya. Cikidal. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai alat peraga tersebut. Alat peraga kaidah pencacahan merupakan sebuah alat peraga sederhana yang berguna menjelaskan tentang kaidah percacahan. Kaidah pencacahan yaitu aturan pengisian tempat. Nah, selanjutnya yaitu maksud dan tujuan alat peraga kaidah pencacahan. Dengan adanya alat peraga kaidah pencacahan diharapkan siswa dapat dengan mudah memahami materi permutasi, kombinasi, kaidah perkalian, dan kaidah penjumlahan melalui alat peraga berikut ini. Lalu, fungsi atau kegunaannya yaitu yang pertama merancang siswa untuk berpikir kreatif dan sistematis, menghilangkan kejenuhan siswa terhadap rutinitas kegiatan belajar, yang ketiga menumbuhkan minat bakat siswa terhadap pembelajaran matematika, yang keempat mempermudah siswa untuk memahami materi kaidah pencacahan atau aturan pengisian tempat. Lalu spesifik teknik dapat digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa dengan kaidah pencacahan yang terdiri atas pengisian tempat, permutasi, kombinasi, kaidah perkalian, dan kaidah penjumlahan. Lalu kelebihan dan kekurangan dari alat peraga kaidah pencacahan, yaitu untuk kelebihannya yang pertama merangsang siswa untuk berpikir kreatif dan sistematis, yang kedua menghilangkan kejenuhan siswa terhadap rutinitas kegiatan belajar, yang ketiga menumbuhkan minat siswa SMA kelas 12 terhadap pelajaran matematika khususnya materi kaidah pencacahan. Lalu kekurangannya sendiri yaitu alat peraga kaidah pencacahan ini akan sulit digunakan untuk menghitung alat yang nilainya besar seperti ribuan, ratusan ribu, dan jutaan karena akan membutuhkan alat yang jumlahnya banyak dan membutuhkan tempat yang luas.
Lalu alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada gelas plastik, yang kedua penjepit baju. Nah, cara penggunaannya sendiri yaitu ada 6. Yang pertama, siapkan 2 gelas dan 2 penjepit baju dengan warna yang sama. Misalnya 2 penjepit baju warna biru dan 2 warna kuning. Lalu kemudian jepitkan penjepit baju dengan warna yang sama pada 2 gelas yang sudah disiapkan sebelumnya, sehingga terbentuk 2 kemungkinan, yaitu gelas pertama dengan penjepit warna biru dan gelas kedua dengan penjepit warna kuning. Lalu yang ketiga, selanjutnya siapkan lagi 2 gelas dan 2 penjepit warna biru dan 2 warna kuning. Yang keempat, kemudian jepitkan penjepit baju dengan warna yang berbeda pada 2 gelas yang sudah disiapkan, sehingga terbentuk 2 kemungkinan, yaitu gelas pertama dengan penjepit warna biru dan kuning, lalu gelas kedua dengan penjepit warna kuning dan biru. Di sini biru dan kuning tidak sama dengan kuning dan biru ya. Lalu yang kelima, dari kedua percobaan tersebut maka dapat diperoleh 4 kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama gelas dengan penjepit warna biru, kemungkinan kedua yaitu penjepit warna kuning, kemungkinan ketiga gelas dengan penjepit warna biru dan kuning, kemungkinan keempat gelas dengan penjepit warna kuning dan biru. Nah, dari kemungkinan tersebut maka dapat diambil kesimpulan, yaitu dalam kaidah perkalian kita hanya perlu mengalihkan banyak N gelas dengan banyak N penjepit baju. Bingung jalan ini aku kalau model ini mau memahami soal konsep kaidah perkalian. Iya, tapi nggak paham. Cuma bisa dilatih apa yang mau. Kak Yufi tanyakan kan tadi ada berapa kemungkinan dari 4 penjepit dengan 2 macam warna yang berbeda. Kita tinggal menambahkan kemudian pertama dengan kemungkinan kedua. Ada berapa deh? Ada 4 kan? 4 itu kan sama dengan 2 dikali 2. Jadi kita kalau ada soal misal ada berapa kemungkinan itu
kaidah pencacahan. Mudah bukan? Nah, apabila kalian tertarik untuk meminjam alat peraga kaidah pencacahan, silakan kunjungi perpustakaan dan laboratorium matematika program studi pendidikan matematika di Universitas Sumber. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman